Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya Rito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah rumus identitas pada trigonometri. Apa sih rumus identitas itu? Itu akan kita bahas dalam matematika wajib kelas 10 SMA, SMU, SMK, MA, dan MAK akan ada tentang rumus identitas trigonometri. Jadi sebelum kita bahas rumus identitas trigonometri, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar video ini tetap terus berkembang. Oke, yang perlu kalian ketahui ketika rumus identitas trigonometri, maka kalian harus ingat tentang perbandingan trigonometri demi samidesa. Masih ingat konsepnya? Lihat, ini ada segitiga, depan, demi, depan, samping, miring, atau hipotenusa, maaf. Di sini ingat demi samidesa, di mana sin adalah depan per miring, cos samping per miring, tangan adalah depan per samping, kosekan adalah 1 per sin atau miring per depan, sekan adalah 1 per cos atau miring per samping, atau kotangan adalah samping per depannya. Itu yang harus kalian ingat ketika rumus identitas. Jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah sin alfa derajat sama dengan cos 1 per kosekan, atau ketika kita kali silang maka didapat sebuah kosekan sama dengan 1 per sin. Ketika sekannya adalah rumus kebalikan dari 1 per cos. Kemudian kotangan juga rumus kebalikan dari 1 per tangan. Jika dari rumus ini sebenarnya kita dapat sebuah rumus baru, yaitu sin alfa dari rumus ini dan ini, kita dapat rumus baru ketika dikali silang, maka didapatlah bahwa sin alfa derajat dikali kosekan alfa derajat sama dengan 1. Kemudian sama halnya dengan cos alfa derajat dikali sekan alfa derajat sama dengan 1. Kemudian tangan alfa derajat dikali dengan kotangan alfa derajat sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini kita dapat ini, dari bentuk ini kita dapat ini. Jadi kita dapat rumus identitas yang baru. Kemudian ada lagi rumus kebalikan, di mana yang harus kita pahami di sini adalah sin per cos itu sama dengan tangan, dan cos per sin itu sama dengan kotangan. Ini yang harus kalian hafalin. Sebenarnya mudah, tinggal lihat aja. Yang sering kebalik adalah kosekan lawannya sin, sekan lawannya cos, dan kotangan lawannya tangan. Seperti itu saja yang perlu kalian hafalkan. Kemudian jika dilihat dari teorema Pythagoras, kita akan mendapat sebuah rumus ini, di mana dapatnya rumus ini itu diambil dari segitiga Pythagoras. Oke, perhatikan gambar ini. Jika ada sebuah segitiga, di mana di sini ada segitiga ABC, di mana sudutnya adalah alfa, maka depannya ini adalah, depan A adalah A kecil, depannya B adalah B kecil, depannya C adalah C kecil. Kemudian dari sini kita ingat Pythagoras, rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ketika ini dibagi dengan C kuadrat, maka akan didapat sebuah konsep bahwa A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C
per C kuadrat. Ini jika dibagi dengan C kuadrat ya. Jadi ini hilang, C nya per C hilang, jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi dapatlah A per C kuadrat tambah B per C kuadrat sama dengan 1. Atau jika dilihat dari sini, lihat, perhatikan ini, jika sin alfa sama dengan demi depan per miring atau A per C, kemudian cos alfa sama dengan, cos adalah samping per miring atau B per C, kemudian tangan alfa sama dengan A per B, depan per miring atau A per B, seperti itu. Jadi dari bentuk ini A per C, kita lihat A per C di sini, A per C adalah sin, maka kita dapat sin kuadrat alfa ditambah B per C. Lihat, B per C adalah cos alfa, maka di sini dapat cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Jadi rumus ini kita dapat bahwa ini adalah dapatnya dari seperti ini konsepnya ya. Kita dapat satu rumus. Jadi jika ada sin, misal sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 1. Jadi konsepnya seperti itu. Ini angka derajatnya ini bernilai sama antara sin dan cos. Penjumlahan dari sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Seperti itu konsepnya. Lalu bagaimana jika dibagi dengan B? Misal A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dibagi dengan B, maka dapatlah bahwa A per B kuadrat, A per B kuadrat ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Ingat, B per B coret-coret habis jadi 1, maka di sini A per B sama dengan tangan. Jadi langsung saja di sini ditulis tan kuadrat alfa ditambah 1, B per B habis 1 kuadrat 1 sama dengan C per B. Ingat, C per B adalah kebalikan dari cos atau 1 per cos. Ingat, cos kebalikannya adalah sekan, maka jadi sekan kuadrat alfa. Nah, ini jika dipindahkan ke depan, ditaruh ke depan sini, maka dapatlah bahwa 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi kita dapatlah rumus yang kedua. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan rumus ketiga? Tinggal kalian cari dibagi dengan A kuadrat ya. Ini B, ini dibagi dengan C kuadrat, maka ini bagi A kuadrat. Oke. Kita masuk langsung contoh soal saja. Oke, kita masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui sin kuadrat dari 36 derajat ditambah cos kuadrat 36 derajat sama dengan berapa? Maka ingat konsepnya adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka jika alfanya adalah 36 dan ini juga 36, maka hasilnya adalah 1. Oke. Paham ya sampai di sini? Contoh soal kedua.
Mudah bukan ya untuk sampai di sini? Contoh soal yang kedua. Nah, biasanya pertanyaannya sih nggak semudah ini, biasanya diubah jadi bentuknya seperti ini. Misal ada sin kuadrat dari 55 derajat ditambah dengan sin dari 35 derajat. Sin kuadrat 35 derajat itu berapa sih gitu. Maka jawabannya adalah, ingat ketika bentuk seperti ini ubah menjadi sin cos kuadrat ya. Jadi ubahnya terserah, mau bebas, mau depannya boleh, mau belakangnya boleh. Kita ubah misal depannya saja. Jadi sin kuadrat 55 kita ubah jadi sin kuadrat 55 didapat dari 90 kuadrat diambil 35 kuadrat ditambah sin 35 derajat sama dengan, ingat sin 90 min 35 kita bisa ubah jadi cos kuadrat 35 derajat ditambah sin kuadrat 35 derajat. Ingat, ini cos tambah sin bisa kita ubah jadi sin kuadrat 35 ditambah cos kuadrat 35 derajat sama dengan 1. Jadi mudah bukan ya konsepnya. Jadi ini ada alfanya udah sama, jadi hasilnya adalah 1 juga. Sampai di sini paham bukan? Mudah bukan untuk rumus identitas trigonometri. Jadi gimana cara kita buat mengubah ini semua gitu. Kemudian contoh soal yang ke berapa ya? Oke, contoh soal yang ketiga. Kita pakai contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga kita tulis di sini saja. Contoh soal yang ketiga. Jika cos 24 derajat sama dengan K, maka berapa cos dari 294 derajat? Jadi 294 derajat cosnya berapa gitu. Jadi dari sini kita langsung jawab aja. Konsepnya adalah, ingat cos 294 derajat bisa didapat dari cos 270 derajat ditambah dengan 24 derajat. Ingat, jika cos pada kuadran keempat maka dia akan bernilai positif juga jika diubah ke dalam bentuk sin. Jadi sama dengan sin 24 derajat. Sebenarnya ini udah dapat nih sin 24, namun yang diketahui adalah cos 24 derajat. Maka kita gunakan rumus ini, rumus Pythagoras ini, teorema Pythagoras. Maka sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jika ini dipindah ke kanan maka berubah jadi negatif. Jadi sin bukan dipindah ya, dikurangi, tepatnya dikurangi. Apabila dikurangi kiri maka di kanan juga dikurangi. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin. Ini jika disederhanakan jadi sin alfa sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Kita udah punya
misal alfanya diganti 24, maka sin 24 sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat 24. Cos 24 nya kita udah punya K, maka sin 24 sama dengan 1 min K kuadrat akar. Jadi ini adalah jawaban dari sin 24 sama dengan 1 min K kuadrat. Sampai sini mudah bukan untuk identitas trigonometri? Oh ya, satu lagi. Ini soal yang sering ngejebak. Jadi di sini contoh soal yang keempat, yang terakhir nih, contoh soal yang keempat. Diketahui jika diketahui kotangan, jika kotangan alfa sama dengan setengah, berapa nilai dari 3 sin alfa ditambah 8 cos alfa per 4 sin alfa diambil 4 cos alfa. Ketika bentuk ini dan yang diketahui adalah kotangan, maka yang harus diingat adalah sebuah rumus di mana untuk dapat kotangan, jadi di sini kotangan alfa sama dengan cos per sin alfa. Kalau tangan alfa sama dengan sin per cos alfa, gitu ya. Jadi untuk mendapat ini, ketika kita tahu ada soalnya yang diketahui adalah kotangannya, maka kita ubah nih bentuk ini ke dalam bentuk kotangan. Jadi kita bagi dengan sin alfa. Jadi sama dengan 3 sin alfa per sin, ini dibagi ya kasusnya, dibagi dengan sin alfa. Jadi dibagi sin alfa ditambah 8 cos alfa per sin alfa per 4 sin, jadi 4 sin alfa per sin alfa ditambah 4, diambil 4 cos alfa per sin alfa sama dengan, ingat, sin ketemu sin hilang, 4 sin ketemu sin jadi hilang, jadi 1 sama dengan cos per sin. Ingat konsepnya nih, cos per sin sama dengan kotangan, maka 3 ditambah 8 kotangan alfa per 4 tambah 4 dikali kotangan alfa sama dengan, ingat kotangan alfanya sama dengan setengah, maka 3 ditambah 8 dikali setengah per 4 ditambah 8 ditambah 4 kali setengah ini 4 ya,
ini 4 dikali kotangan alfa sama dengan setengah, maka tinggal coret aja. Ini jadi 2, ini dicoret jadi 4. Oh ya, di sini ingat ini karena ini soalnya adalah negatif, maka yang ini juga negatif, maaf ya, ini salah ngetik, ini negatif. Ini juga negatif, ini juga negatif. Oke, jadi kita dapat bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 7, 4 diambil 2 sama dengan 2, jadi dapatlah 7/2. Sampai sini mudah bukan untuk dimengerti untuk rumus identitas trigonometri. Mungkin itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.